Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Sabriani Putri, NIM 9040118998. Saya akan membahas dua materi, yaitu konsep dasar ibu sinas dan kerjasama global dalam sistem informasi dan isu sosial teknologi informasi dalam bisnis. Materi pertama adalah konsep dasar ibu sinas dan kerjasama global dalam sistem informasi. Konsep dasar dalam sistem informasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem informasi adalah serangkaian komponen yang saling berhubungan dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam sebuah organisasi. Dari pengertian tersebut, terdapat 5 konsep yang dapat dijadikan dasar dalam sistem informasi. Yang pertama adalah konsep sistem itu sendiri, di mana sistem berarti sekumpulan unsur yang saling berhubungan dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Unsur yang ada dalam sistem informasi ada 3, yaitu input atau masukan, proses, dan output atau hasil. Konsep yang kedua adalah konsep informasi. Konsep informasi di sini didefinisikan sebagai data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang memiliki arti dan fungsi bagi manusia. Informasi yang dihasilkan haruslah informasi yang berkualitas agar bisa dimanfaatkan oleh penggunanya. Selanjutnya, bagaimana informasi yang berguna atau informasi yang berkualitas itu? Itulah informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, bisa dibandingkan dengan informasi yang lain, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Konsep yang ketiga terkait dengan sistem informasi adalah konsep manusia, di mana manusia di sini sebagai pihak yang terlibat dalam merancang hingga menyelesaikan proses dalam sistem informasi. Konsep yang keempat adalah konsep organisasi, di mana sistem informasi itu sendiri berada dalam lingkup suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang kelima, konsep pengambilan keputusan merupakan konsep yang memanfaatkan sistem informasi sebagai dasar, bahan, dan pertimbangan dalam mengambil keputusan strategis terkait suatu bisnis yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian, komponen-komponen yang terdapat dalam sistem informasi yaitu yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Hardware atau perangkat keras berkaitan dengan piranti fisik yang dipakai dalam memproses informasi, misalnya komputer, printer, hard disk, dan sebagainya. Kemudian komponen yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software ini berhubungan dengan semua perintah atau instruksi dalam membuat perangkat keras agar dapat memproses data. Kemudian komponen yang ketiga adalah database atau basis data. Database ini mengacu pada koleksi data yang kita miliki yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian komponen yang keempat adalah network atau jaringan komputer yang menjadi penghubung untuk mengkoneksikan sumber yang kita akses bersama dengan beberapa pengguna internet lainnya. Kemudian komponen yang kelima adalah people atau orang, sama dengan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan sistem informasi. Dan komponen yang terakhir adalah prosedur, yang merupakan aturan atau kebijakan-kebijakan yang harus ditaati dalam menjalankan sistem informasi. Kemudian, bagaimana kaitan antara ibu sinas dengan sistem informasi? Keterkaitannya yaitu ibu sinas atau bisnis elektronik merupakan penggunaan teknologi internet untuk menghubungkan proses bisnis serta kolaborasi antar sebuah perusahaan dengan mitra kerja bisnis elektronik lainnya. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana suatu bisnis dapat dikerjakan. Di sini,
Manajer tentunya harus memperhatikan betul proses bisnisnya karena dapat menentukan seberapa baik organisasi tersebut dapat menjalankan bisnisnya. Nah, kemudian disinilah sistem informasi itu hadir untuk mengotomatisasi bagian dari proses bisnis sehingga dapat membantu perusahaan maupun manajer dalam merancang kembali dan memperlancar strategi bisnisnya. Sistem informasi dalam bisnis sangat berperan, baik dalam mendukung operasional bisnis, mendukung keputusan manajer, mendukung keunggulan strategis, maupun meningkatkan pelayanan secara global melalui komponen-komponen sistem. Selanjutnya, kerjasama global. Kerjasama global dalam hal ini mengacu pada bagaimana sistem informasi dapat berkolaborasi dengan bisnis jejaring sosial yang ada saat ini untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi di sini pada dasarnya kita bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu tugas secara bersama sehingga tentunya lebih cepat selesai. Sementara itu, bisnis jejaring sosial adalah bagaimana kita menjual barang atau jasa kepada pembeli atau konsumen dengan menggunakan platform jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ataupun perangkat-perangkat media sosial lainnya yang terdapat dalam perusahaan agar dapat saling berhubungan baik antara karyawan, pelanggan, maupun supplier. Adapun perangkat-perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk kerjasama global atau kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, diantaranya ada yang menggunakan surel atau surat elektronik atau biasa disebut dengan email. Email ini atau surat elektronik ini beroperasi pada komputer atau telepon seluler sehingga memudahkan pengguna untuk terhubung dalam mengirim atau menerima surat dengan cepat melalui jaringan internet. Ada pula wiki yang merupakan jenis situs web yang memudahkan pengguna dalam menyimpan dan berbagi pengetahuan serta wawasan dalam sebuah forum online. Wiki yang paling terkenal saat ini adalah Wikipedia. Ada Microsoft SharePoint sebagai platform berbasis browser maupun Google Ads yang merupakan layanan online multifungsi untuk kolaborasi bisnis jejaring sosial. Yang kedua adalah isu sosial dan etika dalam teknologi. Yang menjadi isu sosial terkait dengan teknologi informasi dalam dunia bisnis pada saat ini adalah dengan adanya fakta bahwa semakin mudahnya transformasi digital diakses, maka semakin mudah pula orang atau pihak-pihak tertentu dapat melakukan kecurangan atau hal-hal negatif dalam berbisnis. Untuk itulah, mengapa kemudian etika harus ada dalam penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis? Sebab etika di sini dapat berperan untuk menekan hal-hal negatif atau kecurangan-kecurangan yang mungkin saja timbul dalam penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Kemudian, bagaimana cara etika berperan dalam menekan kecurangan atau hal-hal negatif yang mungkin terjadi dalam bisnis itu dirangkum dalam 5 dimensi moral. Kelima dimensi moral terdiri dari yang pertama adalah hak dan kewajiban informasi. Hak dan kewajiban informasi di sini kita berhak dan memiliki kewajiban untuk mengetahui dan memberikan informasi yang kita butuhkan. Terlebih lagi, akses informasi saat ini sudah terbuka lebar. Maka dengan usaha yang kita miliki sendiri atau usaha yang kita lakukan sendiri, maka kita berhak untuk tahu informasi apa yang ingin kita dapatkan. Dan juga tentunya kita berkewajiban memberikan informasi yang real maupun tidak memberikan informasi terkait dengan privasinya kita. Dimensi moral yang kedua adalah hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Misalnya, kita punya produk, kemudian kita pasarkan produknya kita. Banyak yang suka dan banyak juga yang ingin tahu cara buatnya. Nah, ini merupakan hak kita terkait kepemilikan produk tersebut. Mau kita bagi atau mau kita share cara buatnya atau tidak. Dan kita berhak mendapatkan perlindungan untuk itu. Karena ini merupakan rahasia dagang yang kita miliki misalnya. Kemudian dimensi moral yang ketiga adalah
akuntabilitas, dan pengendalian. Akuntabilitas di sini maksudnya bahwa ketika kita merasa kita berhak memberikan informasi, maka kita yakin bahwa kita memang punya pengetahuan yang cukup andal tentang informasi yang akan kita berikan tersebut. Terkait dengan pengendaliannya sendiri, itu kembali lagi kepada kita selaku pemberi informasi, bahwa kita memang hanya memberikan informasi yang dapat kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Dimensi moral yang keempat terkait etika dalam teknologi informasi dunia bisnis, yaitu kualitas sistem. Kualitas sistem ini berkaitan dengan kualitas data dan media yang tepat yang kita miliki untuk menjamin kualitas sistem informasi yang kita berikan. Dan dimensi moral yang terakhir atau yang kelima adalah kualitas hidup, berkaitan dengan nilai yang harus kita pertahankan dalam penggunaan teknologi informasi. Misalnya, kita mempunyai sebuah produk, kemudian produk itu banyak diminati oleh konsumen karena dalam memasarkan produk kita memegang prinsip kejujuran. Nah, nilai kejujuran itulah yang harus kita pertahankan agar usaha berbasis teknologi informasi yang kita jalankan ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya berkualitas. Selanjutnya, melihat bisnis di era digital sekarang ini yang semakin canggih, tentu banyak peluang dan tantangannya. Suatu bisnis tidak lagi harus diawali dengan modal yang besar, harus ada gedung, ada produk, dan sebagainya. Karena di era digital yang semakin canggih sekarang ini, yang menjadi modal utama adalah ide atau inovasi yang kita miliki. Kita harus mencari tahu apa yang diminati oleh pasar, dan kemudian kita butuh untuk bertahan dengan menggunakan integritas dan konsistensi yang ada dalam etika bisnis. Nilai-nilai etis kemudian menjadi kekuatan utama dalam menjalankan bisnis berbasis digital, sebab saat ini konsumen sudah banyak pilihan, semakin mudah mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat, sehingga jika kita seorang pebisnis, maka kita harus pintar-pintar dalam menarik perhatian konsumen. Nah, unsur kejujuran, dapat dipercaya, dan konsistensi di sini menjadi hal yang utama ditonjolkan untuk membedakan kita dengan pebisnis yang lainnya. Itulah pentingnya isu sosial dalam etika dalam dunia bisnis. Cukup sekian materi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.